pada malam itu di Mina, di tenda-tenda. Tapi pangeran tentu beda dong tendanya sama rakyat jelata kan. Tapi malam itu dia sumpek. Akhirnya keluar tuh si pangeran, anaknya raja. Terus dia melihat ada bukit batu yang gelap. Nggak tahu dia juga kenapa. Apa yang mendorong dia pengen naik ke atas bukit itu malam-malam. Dia cuma bawa handphone, nggak bawa apa-apa. Sampai di atas, kaget dia. Ngeliatin ada satu kakek-kakek tua. Manusia, bukan setan, bukan jin, bukan malaikat. Tahu nggak kakek-kakek itu bilang apa? Dia bilang gini, kamu yang mau nganterin makanan malam saya hari ini, daging-daging kamu yang mau nganterin. Dia ngomong ke si pangeran tuh kayak gitu. Dia nggak tahu ini pangeran. Kata pangerannya, oh, emang kamu pesan makanan? Emang kamu ada pesan makanan online kah? Atau ada sesuatu, ada orang yang memang janji anterin makanan? Dia bilang enggak. Dia bilang, saya pesan ke Allah. Saya barusan berdoa, kata dia. Kalau dia bilang, ya Allah, saya lapar, saya pengen makan daging yang enak. Kata pangerannya, kayaknya ini yang bikin saya langkah ke sini. Telepon pelayannya, tolong antarin makanan daging-daging semua ke sini. Dikasih tahu tempatnya. Nggak lama datang. Datangnya banyak. Melebihi dari kebutuhan dia makan sendirian. Terus dia bilang gini, alhamdulillah, ini daging yang paling nikmat yang pernah saya makan, kata kakek itu. Kakek ini bilang lagi, sekarang saya butuh teh Yaman dengan daun mint, kata dia. Terus diangkat lagi tangannya, ya Allah, ini makanan yang enak banget. Tapi saya lagi pengen minum teh pakai daun mint, kata dia. Pangerannya lihat kiri kanan. Kalian bawa daun mint sama teh, katanya ke pegawai-pegawai tadi. Enggak, cuman makanan aja, nggak bawa minum. Terus habis itu penasaran pangeran nih, siapa nanti yang akan datang nganterin gitu kan. Ternyata nggak ada yang nganterin, mereka turun ke bawah. Bawa makanannya, kakeknya itu juga pengen turun. Pas nyampe di bawah, datang tuh kafilah dari Yaman, orang mau haji. Terus kemudian ditawarkan makanan yang tadi. Daging-daging tadi banyak kan, ditawarin, ini ada makanan tadi saya bawa kebanyakan, cuman buat si kakek ini. Kalian mau makan, silakan makan, kata dia. Nah, orang-orang ini yang tadi dikasih makan, bilang, wah Masya Allah, kita pas banget lagi butuh makan, lapar. Tapi saya cuman punya teh ini, kata dia. Teh ini coba diminum. Dia kasih 2 gelas, satu buat pangerannya, satu buat si kakek itu. Pas dituangin, si kakeknya bilang, daun mintnya mana? Kata dia, oh iya sebentar, ada daun mint. Jadi diambillah daun mintnya di tasnya. Ambil di beberapa daun, dipotong, dimasukin ke 2 gelas yang tadi si pangerannya sama si kakek tua. Lagi anget-anget minum. Dia minum daun mintnya. Terus si pangerannya bilang gini, Masya Allah, selama ini saya hidup di istana, belum pernah menemukan teh ketemu daun mint itu, yang kayak gini ternyata rasanya enak banget, kata dia. Kakeknya kemudian bilang, selesai, terima kasih. Dan dia bilang kayak gini yang ketiga. Saya ngantuk, kamu pulanglah sana, kata kakeknya. Saya mau tidur, kata kakeknya. Dia duduk di batu-batuan. Terus dia doa lagi. Ya Allah, saya nggak bisa tidur nih di atas batu. Saya mau tidur di kasur yang ada bantalnya. Pangerannya lihat lagi kiri kanan. Siapa nih nanti yang akan anterin kasur dan bantalnya buat si kakek ini? Nggak lama, datang tuh mobil dari pemerintahan Saudi, kerajaan-kerajaan, ngegelar tuh kasur-kasur, ada belasan kasur. Untuk yang kafilah-kafilah Yaman tadi yang baru datang. Di luaran kayak gitu. Kakeknya bilang, saya boleh tidur di sana nggak? Oh iya boleh, silakan. Akhirnya dia tidur tuh di kasur yang ada bantalnya. Tidur semua. Dan belum selesai. Dan luar biasanya lagi, diangkat lagi tangannya si kakek ini. Pangeran ini mau pulang nggak jadi-jadi deh. Dia lihat nih kakeknya. Doa apa lagi dia? Kakeknya angkat lagi tangan dan dia berdoa. Ya Allah, panas hari ini. Memang kita kemarin haji itu lagi musim panas. Ya Allah, kirimkan angin dingin, katanya. Dan nggak lama kemudian, saksinya siapa? Semua orang yang ada di sana dan pangeran ini. Kemudian datang tuh angin dingin. Jadi dingin kayak AC pada malam hari itu di titik itu. Akhirnya tidur dia. Pangeran ini ngapain coba kira-kira? Dia buru-buru lari balik ke tendanya. Dia teleponin semua ulama-ulama di Saudi. Dia tanya, ini ada siapa sini? Ini manusia atau bukan? Ulama yang dengar cerita itu buru-buru juga pengen tahu siapa ini orang. Datanglah 2 ulama besarnya Saudi kemarin. Bertiga sama pangeran itu buru-buru balik lagi ke tenda tempat si kakek itu tidur. Ketemu nggak kakeknya? Ketemu lah, kan manusia. Bukan cerita dongeng ini, bukan malaikat. Ketemu dia sama bapak kakek tadi. Terus kakeknya bangun. Udah mendekati subuh. Dia mau sholat malam. Dia bilang, saya mau wudhu. Pangerannya nanya, saya mau tahu kamu ini sebenarnya siapa? Kata pangerannya. Saya dari tadi penasaran kamu itu siapa.
Kata dia, saya hamba Allah, kata dia. Hamba Allah biasa sama seperti kalian semua. Pangerannya dibilang sama seperti kalian semua, nggak ridho dia. Dia keluarin kartu nama. Dia bilang, saya pangeran. Ini dua ulama besar, emang kamu nggak tahu? Katanya orang ini, saya tahu. Kalian adalah hamba Allah, sama seperti saya, nggak ada bedanya. Kata pangerannya, kalau nanti, nih kartu nama saya pegang, kalau nanti kamu butuh apa aja, karena kamu orang soleh kata dia, kamu butuh apa aja, tanya ke saya, minta ke saya. Sama dia dikembaliin lagi tuh kartu nama. Kata dia, saya nggak butuh kartu nama kamu, saya nggak punya handphone juga. Kalau saya butuh apa-apa, saya tinggal minta ke Tuhan kamu. Tuhan kamu dan Tuhan saya. Jadi saya nggak punya urusan sama manusia di dunia ini. Urusan saya cuma sama Allah, kata dia. Selesai dikembaliin kartu namanya. Masih belum selesai ceritanya. Pangerannya penasaran, dia tanya lagi. Jadi kamu siapa? Dia bilang hamba Allah. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau ngaku, doain aja saya. Dari tadi kamu doanya makbul. Kata dia, akhirnya didoain pangerannya. Tapi belum selesai doanya, dia bilang, saya mau buru-buru. Sebentar lagi mau subuh, saya mau ke masjid. Kata dia. Dan dari Mina ke Masjidil Haram itu nggak dekat. Harus naik mobil. Nggak bisa, kita waktu di Mina ya kita sholatnya di Mina. Nah dia pengen sholat di masjid. Dia bilang, ya Allah saya mau sholat ke Masjidil Haram, tolong kirimin mobil. Bayangin gak lama datang mobil, anterin dia. Kemudian selesai dia pergi, barulah percakapan antara pangeran dan si ulamanya ini terjadi. Pangerannya nanya kepada ulama, apa amalan orang itu? Kok dia bisa begitu? Katanya ulama ini bilang, mereka beda dengan kamu dan saya. Kita adalah orang-orang yang terkenal di dunia. Tapi dia, orang yang gak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Pelajaran yang bisa diambil dari sana adalah, kita nggak perlu cari muka ke orang-orang. Kita nggak perlu CM-CM, kita nggak perlu khawatirkan orang tuh mau ngomong apa tentang kita. Kita nggak usah khawatir digibah, difitnah, dicaci, dimaki, atau mau cari muka, mau sogok sana-sini, mau cari pejabat-pejabat biar dukung kita, nggak perlu. Kenapa? Karena ada contohnya nih. Urusan kita sama Allah aja udah. Cari muka aja ke Allah, selesai urusan kita semua. Bahkan untuk sesuatu yang mustahil.